Sobat Publik, hari ini kita akan kilas balik pendidikan Indonesia selama tahun 2020. Apa saja yang terjadi dengan pendidikan Indonesia 2020? Dari tahun ke tahun pendidikan sudah menjadi PR besar di Indonesia. Bahkan, bukan hanya di Indonesia, pendidikan merupakan salah satu poin penting di seluruh penjuru dunia. Tahukah Anda? Pada Desember 2018, PBB mengesahkan Hari Pendidikan Internasional yang diperingati pada 24 Januari setiap tahunnya. Meski baru saja ditetapkan, peringatan ini mestinya jadi refleksi menyikapi segudang permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Bertepatan pada tanggal 24 Januari 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar yang diberi tajuk Kampus Merdeka. Kebijakan ini terdiri atas 4 penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi, antara lain pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi negeri badan hukum, dan hak pelajar 3 semester di luar program studi. Pada tanggal 6 Februari 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sosialisasikan 5 peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai payung hukum dari implementasi 4 kebijakan Kampus Merdeka, Merdeka Pelajar. Pada bulan Maret 2020, Indonesia mulai dilanda oleh pandemi COVID-19, sehingga Kemendikbud mengeluarkan 3 surat edaran antara lain, Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang pencegahan dan penanganan COVID-19 di lingkungan Kemendikbud. Yang kedua, Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan. Yang ketiga, Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Dengan dikeluarkannya surat edaran ini, menyebabkan banyak perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Antara lain, ujian nasional tahun 2020 dibatalkan, termasuk uji kompetensi keahlian 2020 bagi sekolah menengah kejuruan. Proses pembelajaran yang dilakukan di rumah melalui sistem daring, ujian sekolah untuk kelulusan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya, penerimaan peserta didik baru dengan mengikuti protokol kesehatan, dana bantuan operasional sekolah atau bantuan operasional pendidikan dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah, termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi COVID-19. Pada 25 April 2020, Kemendikbud mengimbau satuan pendidikan penerima bantuan operasional sekolah dan bantuan operasional penyelenggara PAUD dan pendidikan kesetaraan segera melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Hal ini sejalan dengan penyesuaian petunjuk teknis, dana BOS dan BOP untuk membantu sekolah menghadapi kondisi darurat akibat pandemi coronavirus disease. Pada tanggal 18 Mei 2020, demi memperkuat proses pembelajaran yang dilaksanakan dari rumah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Pada 19 Juni 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan 3 kebijakan untuk mendukung mahasiswa dan satuan pendidikan yang terdampak COVID-19. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menjelaskan kebijakan pertama dan kedua terkait dukungan uang kuliah tunggal dan dana bantuan UKT mahasiswa, sementara kebijakan ketiga menyangkut bantuan operasional sekolah afirmasi dan BOS kinerja. Pada tahun ajaran baru 2020-2021 yang dimulai pada tanggal 13 Juli 2020,
mendorong Kemendikbud untuk membuat buku saku panduan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Panduan ini dijadikan acuan pemerintah daerah dalam mengatur satuan pendidikan sebelum mendapat izin pembelajaran tatap muka di sekolah. 21 Juli 2020, Kemendikbud umumkan proses dan hasil evaluasi proposal program organisasi penggerak. Program organisasi penggerak diluncurkan sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar. Program ini dirancang untuk mendorong terciptanya sekolah-sekolah penggerak dengan cara memberdayakan masyarakat melalui dukungan pemerintah. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah berdasarkan model-model pelatihan yang dapat secara efektif meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Pada 7 Agustus 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Dengan adanya berbagai kendala selama melaksanakan pembelajaran jarak jauh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim meresmikan kebijakan bantuan kuota data internet tahun 2020 secara virtual Jumat 24 September 2020. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu akses informasi bagi guru, siswa, mahasiswa, dan dosen dalam menjalani pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi. Kemendikbud salurkan 35,7 juta paket bantuan kuota internet pada Oktober 2020. Pada 20 November 2020, pemerintah mengumumkan surat keputusan bersama tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Dalam SKB tersebut, pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan penguatan peran pemerintah daerah sebagai pihak yang paling mengetahui dan memahami kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerahnya. Pemberian kewenangan penuh dalam menentukan izin pembelajaran tatap muka tersebut berlaku mulai semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020-2021 di bulan Januari 2021. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah resmi meluncurkan platform Kedai Reka pada hari Sabtu, 12 Desember 2020. Kedai Reka merupakan tempat perkawinan antara perguruan tinggi dan industri untuk melahirkan inovasi yang akan menjadi solusi bagi Indonesia. Platform ini merupakan tempat yang akan mempertemukan para perekacipta, ilmuwan, akademisi dengan dunia usaha atau industri. Pada 23 Desember 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud mengeluarkan kebijakan insentif perpajakan super tax deduction bagi pelaku usaha dan industri yang berpartisipasi dalam memajukan pendidikan vokasi. Kebijakan ini ditujukan untuk memperluas kesempatan bagi dunia pendidikan vokasi agar dapat bekerja sama lebih baik dengan dunia industri. Itulah deretan peristiwa atau kebijakan pendidikan yang ada di tahun 2020. Bagaimana menurut Sobat Publik? Semoga pendidikan Indonesia terus maju dan lebih baik pada tahun 2021.